Grinder kopi elektrik produknya Goto Kova nih. Modelnya kita nggak asingkan, sering banget kita ngejumpain grinder kopi elektrik yang modelnya tuh begini ya nih. Ini juga lumayan berat, kokoh ya kayak gini, dan bahannya juga lumayan kokoh tuh. Untuk penampungan biji kopi juga kalau menurut saya lumayan, karena ini tuh bisa menampung dari 200 gram sampai sekitar 250 gram biji kopi di sini bisa muat tuh. Ya jadi kalau dipikir-pikir sih bisalah untuk kayak buka kopi shop kecil-kecilan, atau juga mungkin untuk grinder kopi di rumahan kayak gitu ya. Karena ini wattnya juga kalau saya lihat dari belakang ini ya, ini tuh wattnya cuman 180 watt aja. Jadi masih ramah lah kalau misalkan kita pakai untuk di rumah gitu ya. Jadi aman gitu. Nah, untuk penampungan hasil giling juga lumayan gede nih, tuh kayak gini ya. Cuman biasa sih kalau kita suka ngeliat di toko-toko gitu, di toko kopi ya, suka ngeliat di apa, bukan toko kopi sih, apa namanya tuh, kopi shop kecil gitu ya, kadang ininya suka digantinya, misalkan dia langsung pakai gelas lah atau pakai yang lainnya gitu, kadang-kadang langsung pakai alatnya gitu, tergantung dari kebutuhannya aja sih kayak gitu. Nah, grinder kopi ini juga untuk kalibrasi juga nggak terlalu sulit ya, karena dia cuma ngebongkar dua baut ini nih di depan ini kayak gitu. Karena kan biasanya nih kalau misalkan yang udah ngerti ya, wah ini kok kurang halus gitu, padahal sebenarnya di sini juga udah ada nih untuk ukurannya nih, untuk misalkan hasil gilingnya kita maunya nih kayak halus, sedang, atau kasar. Jadi dari nomor 1 nih, di sini nih nomor 1 ya, nomor 1 terus sampai dengan nomor 8 gitu. Tuh yang bisa kita atur sedemikian rupa, jadi bisa menyesuaikan dengan alat yang kita pakai ya. Dan juga di sini tuh udah ada kayak ininya ya, tuh jadi di setelah nomor 1 tuh masih ada lagi yang halusnya kayak gitu. Biasa dipakai untuk bikin espresso sih, jadi udah halus banget gitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang biasanya aduh pengen juga nih dikalibrasi lagi, kayaknya kurang halus nih. Nah, itu biasa buka dari sini gitu. Nah, untuk pemeliharaannya juga sebenarnya sih, kan ini saya udah pakai udah sekitar 3 tahun ya. Palingan saya suka bersihin aja di sininya nih, karena kan dia harus dibersihin nih. Bekas-bekas atau sisa-sisa kita hasil giling kopinya itu ya, kan bisa nempel tuh di apa namanya, di mataburnya atau di pisaunya itu nempel. Nah, itu kita bersihin aja. Biasa saya bersihin pakai kuas gitu ya, yang kecil-kecil gini nih kayak gitu. Nah, kita langsung aja nih buka ya untuk cara bersihnya nih. Langsung aja sekarang buka dari baut ini ya, dua ini nih, kanan kiri ini kita buka. Jadi dia nih buat apa namanya, ngebersihin sisa-sisa dari kita habis ngegiling. Biasa tuh ada sisa-sisanya kayak gitu ya. Ini lumayan keras guys, jadi kalau misalkan teman-teman memang belum pernah, mendingan jangan sih, kasih ke orang yang memang udah pernah ngebuka aja kayak gitu ya. Jadi jangan dicoba sendiri, takutnya nanti udah bisa buka malah nggak bisa untuk ngebalikinnya lagi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman juga belum punya nih dan pengen beli, nanti bisa langsung di deskripsi ya, link pembelian saya taruh deskripsi nih, link pembeliannya nanti di deskripsi, teman-teman bisa beli di situ langsung dari Gotonya langsung ya. Jadi belinya tuh langsung dari Gotonya biar original dari Gotonya gitu ya, kayak gitu. Tuh kan guys, banyak bubuk-bubuk kopinya ya, tuh ya, banyak bubuk kopinya tuh. Ini juga sama. Jadi dia tuh nempel di sini. Jadi kita harus bersihin nih. Biasa sih bersihin kalau saya ya kayak paling paling lama sebulan sekali lah ya. Kalau memang kita rutin tiap hari pakai grinder kopi ini, paling lama kita sebulan sekali paling lama tuh. Kalau bisa sih ya 2 minggu sekali kalau bisa. Kalau misalkan memang pakainya tuh rutin banget, ya mendingan sih 2 minggu sekali. Tapi kalau misalkan kayak lama, jarang dipakai, ya mungkin bisa nanti lebih dari sebulan kalau jarang dipakai gitu. Tapi rata-rata ya kalau misalkan kita memang suka ngopi, pasti tiap hari minimal sekali dipakai ya. Belum lagi kalau misalkan kayak lagi ada teman-teman pada datang gitu, nah otomatis kan dia akan lebih sering lagi dipakainya kayak gitu ya. Nah, kita cukup gini aja nih, tinggal dibersihin gini aja nih pakai kuas gitu ya, kecil nih. Jadi si bubuk-bubuk kopi yang nempelnya itu kita bersihin di sini. Jadi biar bener-bener bersih gitu. Tuh. Jadi kan masih ada tuh ya. Masih ada. Jadi kita harus bersihin sampai bersih. Nih, yang di sini udah bersih kayak gini. Lalu kita tinggal yang di sininya nih ya. Di sini juga harus kita bersihin nih, tuh udah nempel tuh. Ini sebulan nih guys nih. Saya baru bersihin lagi nih. Udah nempel sisa-sisa dari bubuk-bubuk kopinya nih. Malah kita bisa cabut nih. Tuh ya.
Jadi kita bisa cabut ininya nih. Tapi kalau misalkan teman-teman emang belum pernah buka, jangan ini ya, kalau memang wah kurang ngerti gitu ya udah mendingan jangan, kasih aja ke orang yang ngerti. Nah ini kan tuh banyak yang nempel kan tuh. Ini pisaunya juga nih tuh ya, pisaunya juga udah ini tuh. Kita bersihin aja gini nih. Jadi sisa-sisa atau bubuk-bubuk yang nempel nih, pasti ada yang nempel. Nih ya, udah bersih begini tuh kayak gini nih. Jadi bisa kita iniin lagi apa? Nanti pakainya tuh lebih presisi ya kalau pas lagi ngegiling lagi. Tuh. Udah bersih, terus tadi ada yang jatuhnya tuh. Nah, di sini juga sama nih, tuh ya. Jadi di sini juga harus kita bersihin juga nih. Pakai kuas juga sama pisaunya ini. Nih misalkan kita gini ya. Tuh, kita yang di sininya aja nih, di pisau-pisaunya ini nih. Yang penting tuh di pisau-pisaunya ini atau di mata burnya ya. Nih, tuh. Karena kan takutnya lama-lama nanti rusak kalau kita nggak pelihara begini. Tuh gitu guys ya. Udah bersih nih, udah lumayan bersih di sininya. Baru kita nanti tinggal kita pasang lagi gitu. Nah makanya saya bilang kalau misalkan emang teman-teman belum pernah buka, mendingan hati-hati ya, takutnya nanti udah bisa bongkar nggak bisa masang lagi, repot ya kayak gitu. Jadi harus ada orang yang pernah buka atau yang pernah bersihin alat ini kayak gitu. Tuh ya, di dalamnya banyak nih bubuk kopi yang emang nggak keluar gitu, nyangkut yang halus-halusnya. Nah ini bikin lama-lama nanti bisa bikin si pisaunya ini tumpul ya, nih pisau ininya nih kayak gitu. Nah udah gini baru kita tadi ada yang jatuhnya nih, kita masukin lagi nih tuh ya. Jadi ada roda ini jatuh nih, kita masukin lagi nanti. Kita bersihin. Gak usah pakai air ya, gini aja guys ya. Gini aja udah, pakai kuas aja. Kita bersihin begini, jadi nggak usah pakai dicuci gitu, nggak usah. Karena ini yang penting bersih aja gini udah. Nih nanti kita masukin lagi ke sini ya, ke yang kotak ini tuh. Nah udah masuk tuh ya. Jadi sampai dia tuh rata lagi nih tuh. Baru ini bener. Kayak gitu. Nah terus tadi juga ada yang ininya nih jatuh nih. Nah ini juga jangan sampai nggak masuk nih ya. Ada besi kecilnya nih tuh. Nih besi kecilnya kayak gini ya. Juga kita harus bersihin juga. Jadi kalau menurut saya ini lebih mudah sih untuk ngebersihinnya. Nah ini kita pasang di sini ya. Ini kan di sini tuh sampingnya tuh ada yang ininya nih. Tuh kayak gini ya. Nah ini kita masukin nih guys. Di yang bolongnya ini. Ini tuh sebagai pengunci sih. Tuh kayak gini ya. Dia nempel begini. Nah setelah kita bersihin gini, baru nih kita masukin lagi nih. Nih kita masukin sesuai dengan ininya nih, ke sini nih ya, ke yang lubang ini nih ada nih tuh. Di sini tuh ada yang bolongnya gini. Tuh yang ada petnya di sini. Nah kita masukin guys, sesuai dengan lubang yang di situnya ya. Tuh. Wah, tuh kan susah. Jadi kalau enggak kita masukinnya di sininya deh ya. Jadi jangan di sininya, kita taruhnya di sininya aja. Nah, gini ya. Jadi biar nanti langsung lepas. Dan pastikan di sininya juga nih sesuai dengan atau searahnya. Ininya nih yang lubang ininya nih searah dengan ini. Kayak gitu ya. Nah. Tuh kan, udah masuk gini guys. Udah masuk begini tuh ya, udah masuk gini. Baru kita pasang lagi ininya nih. Gitu. Ini kan disesuaikan dengan lubang ini ke sini ya. Karena ini kan nanti dibaut lagi kayak gitu. Tuh guys, gini aja udah. Lalu kita baut nih. Tinggal dibaut ke sini. Mana tadi bautnya? Nah, ini ada bautnya dua nih. Kita pegang gini terus kita baut. Jadi ini pastikan
dibukanya sama orang yang memang udah tahu ya guys ya. Jadi jangan yang belum tahu nih. Waduh, bahaya, nanti bisa bongkar nggak bisa pasang, repot guys. Nah ini juga sama, satu lagi di sini ya, kita buat juga. Jadi kuncinya juga kita harus barengan nih ya. Jadi jangan kayak sebelah udah kencang sebelahnya belum, jangan. Jadi biar rata nih. Diputar dulu pakai tangan begini ya, sampai nanti dia udah kayak kuat gini nih, kuat nih tuh. Nah kan udah sama nih tuh ya, rata. Baru kita kencengin nih pakai obeng kayak gini tuh. Tinggal kencengin pakai obeng dua-duanya, kanan kiri ya. Nah ini kita tes tuh kan ya, kayak gini tuh. Jadi bisa dipraktekkan sama teman-teman kayak gitu ya. Nah ini juga saya kebalik nih ya kan, harusnya yang atasnya nih ada di sini. Nah kan salah nih, kebalik. Kita buka lagi nih guys ya. Jadi salah nih ternyata nih, harusnya nih yang ada merahnya tuh di sini di atas, ini saya di bawah ya kan. Makanya nah ya, ini dia nih. Kadang-kadang gitu guys ya, kadang-kadang kebalik juga kita nih. Nah kita buka dulu nih ya. Nah, up. Kita tukar. Nah ini harusnya nih yang atasnya ini, yang ada stikernya ini, itu di atas ya guys ya. Gitulah ya kan, kadang-kadang kalau kita nggak teliti gitu suka aja kebalik ya. Kita buat lagi nih kayak tadi, kayak seperti biasa guys, kayak tadi ya. Kita buat begini, kencengin kencengin lagi nih. Jadi ini ngebuat juga kita harus bener-bener ini nih, pas ya, kalau nggak selek nanti. Yang ini juga sama, satunya lagi. Pokoknya pakai tangan dulu aja guys ya, diputar, jangan langsung pakai obeng. Apalagi kalau misalkan teman-teman punya yang obeng elektrik gitu, waduh jangan deh, mendingan pakai tangan dulu deh biar lebih aman. Biar nggak selek ininya, takutnya nanti selek kalau misalkan nggak pas. Kalau pakai mesin kan dipaksa nih. Nah kalau pakai tangan kan kalau nggak bisa udah. Nah, kalau udah kayak gini kan tuh udah bisa ya, kita tinggal kencengin aja nih ya. Tuh. Udah, kita tinggal kencengin aja di sini. Udah guys nih ya, kayak gini. Tuh. Udah, kita bisa pakai lagi nih. Jangan kita ngegiling nih. Kita nyalain dulu ya. Tuh ya. Suaranya jadi lebih halus ya. Nah, karena dia udah bersih. Jadi begitulah cara untuk ngebersihin grinder kopi elektrik Kova kayak gini ya modelnya. Yuk langsung, kalau misalkan teman-teman pengen punya nih, saya taruh link pembeliannya di deskripsi ini ya. Di bawah ini tuh deskripsi, nanti teman-teman bisa klik linknya itu untuk beli alatnya ini ya. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa di share kalau memang ini berguna buat teman-teman lainnya ya. Thank you guys.